mempunyai hak dari kami untuk menyimpan, dan teman-teman bisa mungkin juga bisa mengupload lewat apapun yang mungkin teman-teman media punyai. Ke depan next, banyak masukan dari teman-teman media akan kami perbaiki event-event semacam ini, baik itu foto-foto jurnalistik ataupun sebetulnya pengennya sih agak jauh sampai Temanggung, tapi saya rasa dari pembahasan waktu mungkin untuk kali pertama itu sampai masalahnya bisa ya. Kemudian masih dari antara ini apa jelas kami mengatakan ini apabila untuk mengetahui perkembangan di Indonesia pada waktu itu, mungkin kami juga harus dari teman-teman untuk setelah 14 ini bisa menyembuhkan berita tentang perjalanan kereta api ataupun yang mengangkat tentang kereta api, tetapi di domainnya juga tidak harus mutlak sisi kereta api, bisa dari sisi yang lain, dari pemerintahan atau dari sisi wisata yang lain. Nanti di tiap spot yang saya sebutkan tadi kurang lebih ada penjelasan dari teman-teman kita IRPS, kurang lebih 15-20 menit untuk mengetahui secara singkat di sana akan kami anugerahkan semacam Bumi hangus, stasiunnya rata, bangunannya rata. Yang tersisa hanyalah tinggal lantai. Lantainya itu masih asli stasiun ini. Kemudian dibangun lagi lah oleh DKA, dirombak oleh DKA, dan ini bangunannya peninggalan DKA, jawatan kereta api. Yang masih tersisa sini tadi kita lihat di sepanjang perjalanan ada tandon air sebelum stasiun ini. Tandon air masih asli dari 1895. Ada gudang. Di seberangnya itu ada bekas gudang juga, bekas gudangnya itu juga sama, masih asli dari 1895 untuk angkut komoditi, kopi, gula, dan rempah-rempah yang ada di sekitaran daerah sini, daerah Tempel, terutama juga angkutan dari Merapi juga. Terus juga di sebelah utara sana masih ada palang pintu. Bisa dibilang stasiun ini bersejarah yang sekarang sudah alih fungsi menjadi PAUD dan tempat penitipan anak. Nah, moga yang punya anak kalau mau dititipin bisa di sini. Atau yang punya jangan suami atau istrinya yang secara asli pendidikan KAI, tapi secara lahannya sultan. Oh, sultan. Nah, ini bekas gudang juga yang tadi saya bilang. Nah, ini ini kenapa tadi saya bilang SDSN itu bisa agak ini batang ya, ini masih ada. Wow. Sini berarti masuk rumah warga, Pak? Iya. Ya, komunitas kita juga sedang berusaha untuk mendaftarkan beberapa aset peninggalan sejarah untuk masuk ke Jakarta Baik. Ya, semoga kita juga berusaha untuk menyelamatkan. Iya, jadi area warga. Iya, keluar. Itu meskipun pengelolaan di sini di bawah Pemda Sleman. Ya.
seperti kita lewat tempel dalam nyebrang kali Karasak itu sudah seluruhnya adalah aset pemilikan KAI. Area yang akan yang akan mungkin diputar atau yang bisa dibilang reaktivasi itu banyak rumah warga, akan terdampak rumah warga. Jadi planning B-nya adalah mau dipindah klase, bikin jalur baru. Tapi setelah keputusan dari UNESCO, setelah kita juga berbincang sama Dirjen, ternyata dari UNESCO menetapkan jarak 10 km dari Candi Borobudur itu tidak boleh ada struktur rel, karena akan mengganggu struktur candi getarannya. Jadi kemungkinan besar untuk reaktivasi untuk saat ini ya kayak mungkin turun naik penumpang yang langsung satu spur lurus untuk yang langsung ke arah Magelang, dan semua empat jalurnya itu tertutup asap. Berarti sibuk ini dulu Mas, termasuk. Terbilang jalur karena angkutan gula pada saat tahun 1900-an itu lumayan tinggi. Karena dibilang Jogja sampai Magelang itu bisa dibilang penghasil gula terbesar di Jawa Tengah. Karena Jogja sendiri punya 19 pabrik gula. Salah satunya tadi Medari yang kita lewatin. Yang lapangan Denggung itu dulu bekas pabrik gula Denggung. Juga bekas pabrik gula. Arah tadi Panguan yang ke kiri, ke kanan kita Pasar Sleman, ke kiri itu ada pabrik gula Kelaci dan Cebongan. Gitu. Jadi bisa dibilang di jalur ini aja itu udah ada beberapa pabrik gula yang dilewati. Karena semua terkoneksi sama stasiun pabrik gula pada saat itu. Angkutan paling murah, mudah dan cepat adalah kereta api. Dan juga paling aman. Kira lagi yang mau ditanyakan? Tarif. Dolar. Tarifnya sih kalau saya kurang tahu, cuma menurut data aja. Kalau menurut data kurang lebih sekitar 1 gulden ya, atau mungkin masih ada juga beberapa, itu kan tergantung kelas ya. Ada kelas yang inlander dan untuk kelas pribumi, terus kelas 2 sampai yang kelas untuk para pejabat di kelas 1-nya. Nah kebetulan juga keretanya beda-beda. Ada yang untuk, kalau bisa dibilang kalau dulu sebutnya kita gerbong kambing lah. Nah itu untuk yang para inlander, untuk para pribumi, pegawai-pegawai yang kalangan menengah ke bawah itu naiknya. Untuk yang menengah ke atas itu yang sudah ada restorannya, ada toiletnya, yang kursinya sudah berlapis kulit gitu kasarannya. Berarti masih pakai mata uang Belanda? Masih, pada saat sampai era sebelum kemerdekaan itu masih pakai mata uang Belanda. Ada lagi mungkin? Wes didengerin bae Mas sing bicara. Ayo. Nah, ini relnya posisinya di 1, 2, 3. Iya. Lewatin di Mas. Lewatin lewat yang arah sana. Jadi biar bisa jalan.